Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Mataram dengan NIM 25011113142. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari 2026, saya akan melakukan ujian kinerja di SD Negeri Durian pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5B dengan materi Perjalanan Manusia Setelah Kematian. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh wa jannatun na'im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita semua tetap semangat, tetap sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Itulah yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dahulu kita dahului dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa maju ke depan. Siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirna zatal watani wa nahdatal banati bikurukihima ila yaumiddin wa antan surana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa ta'fadana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Silakan duduk. Berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, Pak Guru akan mengulangi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, yaitu tentang hari akhir. Tentang apa? Hari akhir. Apa sih yang dimaksud dengan hari akhir tersebut? Hari terakhir kita hidup di dunia. Hari terakhir kita hidup di dunia. Apa batasan hari akhir itu? Kematian. Apa batasnya hari akhir tersebut? Kematian. Kematian itu. Itu namanya hari akhir. Matinya seseorang itu mengakhiri hidupnya di atas dunia. Nah, itu namanya hari apa namanya tadi? Hari akhir. Di dalam hari akhir itu ada juga dijelaskan yang sering kalian dengar, yaitu namanya kiamat. Ini yang pernah kita bahas kemarin, namanya kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi berapa dulu? Kiamat itu dibagi menjadi yang pertama namanya Kiamat Sugro. yang kedua namanya Kiamat Kubro. ya. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Kiamat kecil. Itu arti daripada kiamat kecil. Bentuknya apa? Seperti terjadi bencana, itu salah satunya. Selanjutnya apa juga? Ya, banyak alim ulama yang meninggal dunia. Apa juga? Masih diingat? Apa juga? Apa? Ya, perilaku manusia. Ada laki-laki yang membuat dirinya sebagai perempuan, ada perempuan yang membuat dirinya sebagai laki-laki. Itu salah satu tanda kiamat sugro itu terjadi begitu. Dari segi perilaku manusia itu juga termasuk daripada tanda kiamat sugro itu terjadi. Jadi yang namanya kiamat sugro itu adalah alam semesta ini tidak semuanya akan hancur, akan tetapi sebagiannya rusak. Baik dari perilaku manusia, sebagian rusak dari manusia tersebut. Ndek selapu unseda manusia. Arasa pacu, arasaan ndek. Baik di segi keadaan alam ini, tidak semuanya alam semesta itu hancur, akan tetapi sebagian. Di mana tempat bencana itu terjadi, di sanalah tempatnya kiamat sugro. Seperti gunung meletus terjadi, itu namanya kiamat sugro. Banjir berada di mana-mana, itu namanya kiamat sugro. Tanah longsor, itu namanya kiamat sugro. Terjadinya gempa, itu namanya kiamat sugro. Hancurnya sebagian alam, itu termasuk daripada kiamat sugro. Berbeda dengan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro apa? Hancurnya alam semesta beserta isinya. Itu kalau kiamat kubro. Ulang sekali, kalau kiamat kubro itu apa? Beserta isinya. Arti daripada kiamat kubro itu kiamat besar. Nah, iya, itu bedanya antara kiamat sugro dengan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro ini selaku searah le dunia ini, alam semesta, langit maupun bumi itu akan hancur semuanya. Bintang, bulan, bumi akan bertabrakan semuanya, hancur semuanya. Nah, itulah dinamakan kiamat kubro. Itu yang pernah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas kegiatan inti kita pada hari ini, akan membahas tentang perjalanan hidup setelah hari
akhir. Apa perjalanan? Perjalanan hidup setelah hari. Hidup kita di mana nanti? Di akhirat itu kita mempunyai perjalanan yang kita lalui, tahapan-tahapan yang kita lalui. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, diperhatikan. Kalian sudah belajar tentang kiamat kecil atau sugro dan juga kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, setelah hari kiamat terjadi, ada beberapa perjalanan. Nah, diperhatikan. Ini namanya apa? Kiamat sugro. Ini namanya Kiamat kubro. apa gambaran ini? Nah, berarti orang meninggal itu salah satu bentuk kiamat sugro itu terjadi. Siapapun nanti yang meninggal, oh kiamat sugro itu terjadi, ya. Nah, terus kalau ini apa ini? Kiamat kubro. Gambarannya apa? Alam semesta. Alam semesta. Nah, macam bumi, matahari, bintang, langit, bertabrakan, akan hancur semuanya. Itu dinamakan kiamat kubro. Silakan diperhatikan. Manusia bertanya, apakah kalian sudah mengetahui perjalanan manusia di akhirat setelah kematian? Nah, untuk mengetahuinya, Nah, perhatikan. Ini ditulis namanya surga dan neraka. Ulang sekali. Surga. Baru kita sampai kepada yang dua tersebut apabila kita sudah melalui tahapan-tahapan tersebut, ya. Nah, lamun telah lalui tahapan-tahapan lama di akhirat, baru kita menuju ke surga dan neraka. Tergantung kita nanti, tergantung kita, ya. Coba diperhatikan lagi. seperti apa perjalanan manusia di akhirat? Mari kita pelajari hari ini. Kejadian hari akhir. Hari akhir. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menjelaskan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Menjelaskan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Nah, peristiwa-peristiwa itu yang akan kita pelajari sekarang. Coba. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Tahapan kejadian hari akhir. Manusia meninggal, maka mayatnya akan dikubur di belakang. Seluruh harta benda yang dikumpulkan tidak akan ikut bersamanya. Keluarga yang sangat mencintainya pun tidak akan mau menemani di dalam kubur. Maka tinggallah dia sendiri di alam kubur. Alam kubur juga disebut alam barzakh. Di alam kubur, roh manusia akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat tersebut akan menanyai di alam kubur. Setelah hari kiamat terjadi, Nah, diperhatikan itu. Manusia kita hidup di dunia. Nah, disinilah tempatnya dihitung segala perbuatan manusia selama hidup di dunia. Sekecil apapun perbuatan manusia tersebut akan diperhitungkan nanti di dalam akhirat. Yang tempat dihitungnya amal perbuatan manusia itu dinamakan apa namanya? Yaumul Hisab. Nah, seperti dalam ayat Al-Quran mengatakan apa? Pamay ya'mal misqala dzarratin. Terus wa may ya'mal
syarra yara. Ulangkan sekali. Faman ya'mal Mithqala dzarratin khairan yara. wa man ya'mal. Mithqala dzarratin syarra yara. Apa artinya? Hah? Sekecil apapun perbuatan manusia itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu, sekalipun sebesar biji zarrah. Apa kenaan biji zarrah? Biji sawi. Nah, ketahuan naran sawi? Kalian tahu namanya sawi? Sudah lihat biji sawi tersebut? Bagaimana kecilnya biji sawi tersebut? Kecil. Sekecil apapun perbuatan manusia itu akan diperhitungkan oleh Allah nanti di akhirat. Itulah yang dinamakan apa? Yaumul hisab. Segala macam perbuatan amal manusia itu akan diperhitungkan, baik maupun buruknya perbuatan amal manusia tersebut. Silakan perhatikan lanjutannya. Artinya hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Hari dihisabnya amalan baik dan amalan buruk manusia. Hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Mulut mereka akan terkunci, tangan mereka berbicara, dan kaki yang menjadi saksinya. Nah, itu ya. Ada. Hari dihitung. Nah, itu. Masih dalam yaumul hisab. Nah, dalam yaumul hisab itu ada kesaksiannya nanti ya. Ada kesaksian. Tangannya yang berbicara, kakinya sebagai saksi. Lalu apa yang dibungkam? Mulutnya. Kenapa mulut itu dibungkam? Hari pembangkit. Terus yang kedua, tahapan yang kedua namanya apa? Yaumul mahsyar. Apa arti daripada yaumul mahsyar? Hari berkumpul. Ulang. Hari perkumpulan. Terus tahapan yang ketiga namanya apa? Yaumul hisab. Ulang. Yaumul hisab. Apa arti daripada yaumul hisab? Hari perhitungan. Terus yang keempat namanya apa? Yaumul hisab. Yaumul. Hisab. Apa arti daripada yaumul mizan? Hari timbangan. Terus tahapan yang terakhir namanya apa? Yaumul jaza. Arti daripada yaumul jaza itu adalah Hari pembalasan. apa maksud daripada hari pembalasan tersebut? Yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Nah, setelah kita lalui daripada tahapan-tahapan tersebut, barulah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan yaumul jaza. Yaumul apa? Jaza. Dan balasan tersebut ada berapa macam balasan? Dua. Ada namanya Surga. ada namanya neraka. Ada namanya Surga. ada namanya Neraka. surga itu balasan untuk Perbuatan baik. perbuatan. Nah, contohnya perbuatan baik apa? Contohnya rajin. Apa juga contoh daripada perbuatan baik? Apa juga contoh daripada perbuatan baik? Nah, apa? Banyak sekali contoh-contoh daripada perbuatan baik tersebut. Kalau seseorang itu lebih berat perbuatan baiknya daripada perbuatan buruk, maka akan dibalas dengan apa? Surga. Begitu juga sebaliknya, kalau lebih berat perbuatan buruknya, maka akan dibalas dengan neraka. Ada dua balasan di sini. Tinggal kita yang pilih mau surga atau nah, mau surga atau neraka? Mau surga atau neraka? Kalau kalian mau surga harus bagaimana? Baik, selalu berbuat baik terhadap orang lain, selalu melakukan ibadah kepada
Allah. Selalu menjaga keimanan kita. Kalau ingin dibalas dengan apa? Surga. Bahwa surga itu balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Kalau neraka itu adalah apa? Balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat buruk. Sudah? Kalian bisa dipahami yang 5 tahapan tersebut? Sekarang lihat selanjutnya. Ini hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan, dan perbuatan buruk akan mendapatkan siksaan dari Allah. Jika di dunia beriman dan melakukan perbuatan baik, maka surga menjadi balasannya. Sedangkan untuk orang yang tidak beriman dan melakukan perbuatan buruk atau dosa, akan mendapatkan siksaan di neraka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 17. Ini merupakan salah satu firman Allah yang berbunyi dalam surah apa namanya? Al-Ghafir. Al-Ghafir itu surah yang keberapa? Surat yang ke-40. Termasuk ayat yang keberapa dari surah Al-Ghafir? Apa bunyi ayat yang ke-17 dari surah Al-Ghafir? Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Lagi sekali, al-yawma. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Apa artinya? Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Diperhatikan. Pada hari ini, hari apa namanya? Ini itu hari apa namanya? Hari jaza, hari ya kenan. Pada hari pembalasan, begitu. Diperhatikan. Hari ini itu ditujukan kepada hari pembalasan. Hadap depan semuanya. Pada hari pembalasan, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah kerjakannya. Nah. Ngerti sampai di sana ucapannya? Sesuai apa yang kalian telah lakukan selama hidup di atas dunia. Nah, itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Apa maksud tidak ada yang dirugikan? Bagi siapa orang yang tidak diragukan? Bagi orang yang selalu apa? Yang berbuat bagi orang yang selalu berbuat baik. Itu tidak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu beramal soleh di atas dunia tidak akan pernah dirugikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu menjaga keimanannya di atas dunia, Allah tidak akan pernah merugikan terhadap orang tersebut, begitu. Ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan di atas dunia. Coba dibaca, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Itu Allah. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu adalah maha kuasa atas segala-galanya. Maha merajai atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Tidak ada yang bisa berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kenan? Coba lagi sekali dibaca ayat tersebut. Al-yawma. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Lagi sekali lebih semangat lagi. Al-yawma. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini ya.
Nah, apa pembahasan kita tadi? Yang pertama kita membahas tentang hari akhir. Yang kedua kita membahas tentang kematian, kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi berapa tadi? Yang pertama namanya kiamat kubro. Yang kedua namanya kiamat kubro. Nah, kiamat kubro. Di mana kita tandai kiamat sesuatu itu termasuk namanya kiamat sugro. Terjadinya bencana, terus seterusnya. Terus yang selanjutnya, apa juga coba kita tandai kiamat itu? Termasuk kiamat sugro? Akhlak manusia, perilaku manusia. Ada manusia yang membuat dirinya sebagai perempuan, ada juga manusia yang membuat dirinya sebagai laki-laki. Itu termasuk kiamat sugro namanya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Nah, sebelum kita kerjakan tugas kelompoknya, terlebih kan kerjakan tugasnya. Cara mengerjakannya itu tinggal kalian jodohkan ya, antara urutan pernyataan dengan tahapan tersebut. Tinggal kalian jodohkan saja. Pak Guru akan suruh masing-masing kelompok ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, membaca hasil diskusi kalian ke depan ya. Urutkan nama-nama tahapan perjalanan di akhirat berikut dengan menuliskan angka 1 sampai 5 pada tempat yang disediakan. Lalu jodohkan dengan pengertian yang cermat dengan menarik garis. Yaumul Hisab. Urutan ketiga. Yaumul Hisab artinya hari ketika semua amal perbuatan manusia dihitung secara detail. Yaumul Mizan. Urutan keempat. Yaumul Mizan artinya hari ketika semua amal perbuatan manusia ditimbang. Yaumul Ba'ats. Urutan ke-1. Yaumul Ba'ats artinya hari ketika semua manusia dibangkitkan dari kubur. Yaumul Jaza. Urutan ke-5. Yaumul Jaza artinya hari ketika manusia menerima balasan atau perbuatannya, yaitu surga atau neraka. Nah, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Namun sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Pak Guru simpulkan bahwa hikmah daripada pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita harus banyak-banyak untuk beramal soleh. Kami minta untuk ketua kelas maju ke depan memimpin doa. Dengan bacaan apa? Suratul Fatihah. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah, duduk. Ya, berdiri. Berdiri. Barisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwan.
Waalaikumsalam. Ya. Hah? Apa?